Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik. Apakah pada pagi hari ini masih tetap semangat? Semangat. Sebelum mengawali pembelajaran kita melakukan kegiatan ice breaking terlebih dahulu, dilanjutkan dengan doa sebelum pembelajaran. Kira-kira di sini siapa anak-anak yang mau memimpin ice breaking langsung doa? Emma. Oh, Desi. Silakan Desi. Speaking mulai. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, guru yang rapi siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di sini Bapak ingin mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Kira-kira untuk hari ini ada siswa yang tidak masuk sekolah? Berarti hari ini semuanya hadir ya? Hadir. Syukur alhamdulillah kalau hadir semuanya. Di antara anak-anak sekalian siapa yang ingin memimpin kita menyanyikan lagu Indonesia Raya? Lutfia, silakan Lutfia maju ke depan kelas. Marilah kawan-kawan, sebelum belajar kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Hiduplah Indonesia Raya, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak, tadi kita sudah selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sini Bapak ingin memberi sedikit motivasi kepada anak-anak sekalian. Di sini Bapak lihat semuanya sudah hadir, semuanya sudah rapi. Usahakan kalau bisa setiap hari kalian itu tetap berangkat sekolah
jangan sampai kalian malas, apalagi tidak ada kepentingan yang sangat mendesak. Karena jika kalian tidak masuk sekolah, maka materi yang dipelajari setiap harinya kalian akan tertinggal. Kira-kira dapat dipahami? Paham? Bapak juga akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, karena kita pada pagi hari ini akan membahas materi yang berhubungan dengan bumi. Karena mata pelajaran yang kita pelajari pada hari ini adalah pelajaran IPAS. Kebetulan di sini kita akan membahas materi tentang dampak gerak rotasi dan revolusi bumi. Nah, jadi sini tujuan kita adalah kita akan mengetahui apa saja dampak dari rotasi bumi dan juga apa saja dampak dari revolusi bumi. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebelum kita memasuki materi yang akan kita pelajari tadi, di sini Bapak ingin mengulang kembali materi yang pernah kita pelajari kemarin. Dan kemarin kita sudah mempelajari materi tentang IPAS juga. Ada yang masih ingat tentang apa kira-kira materi yang kita pelajari kemarin? Cahaya? Menjelajahi bumi dan antariksa. Menjelajahi bumi dan antariksa. Jadi masih ada yang ingat, ternyata materi yang kita pelajari kemarin adalah menjelajahi bumi dan antariksa. Berarti materi yang kita pelajari kemarin itu berhubungan dengan tata surya. Jadi membahas masalah materi kita yang kemarin itu kita membahas berbagai macam benda-benda langit yang ada di luar angkasa. Ada beberapa macam benda-benda langit di luar angkasa. Nah, di sini Bapak ingin mengingatkan kembali, di dalam tata surya, pusat tata surya itu dinamakan apa kemarin? Nah, pusat tata surya itu adalah matahari. Di mana matahari tersebut dikelilingi oleh 8 planet. Itu saja untuk mengingat kembali materi yang pernah kita pelajari kemarin. Artinya anak-anak sekalian masih dapat mengingat materi yang sudah kita pelajari. Memasuki kegiatan inti kita. Kegiatan inti kita yaitu kita akan membahas materi yang dari awal tadi sudah Bapak sampaikan. Di sini kita akan mempelajari materi dampak dari rotasi dan revolusi bumi. Baiklah anak-anak, di sini Bapak akan menjelaskan dampak dari rotasi dan revolusi bumi. Bumi yang kita pijak yang berbentuk bulat dapat melakukan 2 gerak. Nah, bumi yang kita pijak ini dapat melakukan 2 gerakan. Yang pertama, gerakan yang dilakukan oleh bumi adalah gerakan rotasi. Yang kedua, bumi melakukan gerakan yang namanya revolusi. Jadi, di sini kegiatan rotasi yang disebut dengan kegiatan rotasi adalah di mana bumi itu berputar pada porosnya atau pada sumbunya. Jadi bumi itu memiliki poros atau sumbu di mana posisi poros dan sumbu bumi itu tidak tegak lurus, tetapi agak sedikit miring, ada kemiringan. Itulah poros atau sumbu dari bumi. Jadi bumi berputar sesuai dengan poros atau sumbunya. Bumi berputar itu tidak pernah berhenti. Setiap saat dia selalu berputar. Dalam satu kali putaran atau dalam satu kali berotasi, bumi memakan waktu selama 24 jam. Satu hari, satu malam. Jadi siang malam itu 24 jam. Itulah gerakan rotasi yang dilakukan oleh bumi. Kemudian bumi dalam melakukan kegiatan rotasi atau berputar tadi, dia akan menimbulkan dampak atau akibat dari putaran atau rotasi bumi tersebut. Salah satu dari dampak dari rotasi bumi atau perputaran bumi pada porosnya atau pada sumbunya, salah satunya terjadinya siang dan malam.
seperti kehidupan kita sehari-hari, kita mengalami yang namanya siang dan malam. Peristiwa terjadinya siang dan malam itu adalah pengaruh faktor dari rotasi bumi atau perputaran bumi pada porosnya. Karena pada saat bumi melakukan putaran, setiap permukaan bumi akan selalu berpindah posisinya. Sehingga bagian permukaan bumi yang menghadap ke matahari, maka bagian bumi tersebut akan terkena sepenuhnya oleh cahaya matahari. Maka pada bagian bumi yang terkena cahaya matahari tersebut akan mengalami siang hari. Begitu juga dengan sebaliknya, bagian permukaan bumi yang membelakangi matahari, maka dia tidak akan terkena paparan cahaya matahari. Sehingga pada bagian permukaan bumi yang membelakangi matahari, dia akan terlihat seperti gelap yang disebut dengan malam hari. Itulah mengapa bisa terjadi siang dan malam pada saat terjadinya rotasi perputaran bumi tersebut. Ada lagi dampak lainnya yang ditimbulkan oleh rotasi bumi. Yang kedua, terjadinya perbedaan waktu. Yang mana dimaksud dengan terjadinya perbedaan waktu? Di belahan bumi, setiap negara biasanya memiliki perbedaan waktu yang berbeda-beda. Contoh, kita ambil, kalau di negara kita sekarang sedang mengalami siang hari atau pukul 12 siang. Bisa jadi di negara lain, seperti contohnya kita ambil negara Amerika. Bisa jadi Amerika sekarang sedang mengalami malam hari. Itu namanya perbedaan waktu. Kita waktu siang, mereka waktu malam. Pada saat terjadinya perputaran lagi, maka akan terjadinya pergantian waktu. Tadinya kita siang, kita akan berubah menjadi malam hari. Begitu juga dengan bagian di Amerika Serikat. Setelah mereka berputar dan bagian bumi di belahan mereka menghadap ke matahari, maka giliran mereka yang akan mengalami siang hari. Itulah penyebab dari terjadinya perbedaan waktu yang diakibatkan oleh rotasi bumi. Apalagi kira-kira yang ketiga, akibat dari rotasi bumi terjadinya gerak semu harian matahari. Nah, di sini ada gerak semu harian matahari. Yang dimaksud dengan gerak semu harian matahari adalah di mana bumi kita ini, jika kita lihat dari bumi yang kita pijak, bumi ini terlihat berputar atau bergerak dari arah timur ke barat, bergerak dari arah timur ke barat. Tapi pada kenyataannya bumi itu melakukan putaran dari barat ke timur, sehingga kita lihat matahari itu bergerak mengelilingi bumi. Matahari itu bergerak mengelilingi bumi, muncul dari sebelah timur menuju ke sebelah barat. Padahal itu bukan matahari yang mengelilingi bumi. Kenyataannya adalah bumi itulah yang beredar mengelilingi matahari. Kita ambil 3 poin itu, dampak yang ditimbulkan oleh rotasi bumi. Selanjutnya, di sini kita akan membahas gerakan bumi yang kedua. Gerakan bumi yang kedua yaitu revolusi. Beda dengan rotasi. Kalau rotasi tadi perputaran bumi pada porosnya atau pada sumbunya, kalau yang ini revolusi. Revolusi itu adalah peredaran bumi dalam mengelilingi matahari. Jadi yang disebut dengan revolusi itu adalah sebuah peredaran. Bumi beredar, berkeliling, memutari matahari. Jadi bumi beredar mengelilingi matahari disebut dengan revolusi. Dalam satu kali putaran peredaran tadi dapat mencapai waktu satu tahun. Dalam satu kali berevolusi mencapai waktu satu tahun. Kalau dijadikan hari, berapa jumlah harinya? 365 1/4 hari. Ini ada beberapa gambar yang berhubungan dengan gerakan rotasi dan revolusi bumi. Nah, masing-masing gambar ini nanti akan Bapak bagikan ke kalian untuk kalian amati, kalian pelajari pergerakan dari bumi melakukan rotasi dan revolusi
dan juga kalian pahami bagaimana sistem pergerakannya dan apa saja dampak yang ditimbulkan setelah kalian mengamati gambar. Silakan dilihat-lihat, dicermati gambarnya. Silakan. Masing-masing anggotanya silakan bergantian melihat dan mengamati gambar-gambar tersebut. Apakah gambar yang sudah Bapak berikan itu ada hubungan dengan materi yang ada pada buku? Jadi Bapak akan memutar video pembelajaran. Video pembelajaran akan Bapak putar. Anak-anak sekalian mohon untuk menonton video nantinya yang ada di papan tulis. Video ini berhubungan dengan materi kita, yaitu berkaitan dengan gerak rotasi dan revolusi bumi. Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 5 menjelajahi bumi dan antariksa, topik B.1 dengan materi dampak rotasi dan revolusi bumi, muatan pelajaran IPAS untuk kelas 6 SD. Kegiatan pembuka. Perhatikan gambar berikut ini. Mia, sudah dulu ya teleponnya, aku mau makan malam. Masih jam 5 sore, kenapa sudah makan malam? Oh, di Palembang baru jam 5 sore ya. Kalau di Ambon sudah jam 7 malam ya. Dari percakapan tersebut, Mia dan Dara berada di tempat yang berbeda. Mia di Palembang dan Dara di Ambon. Ternyata kedua kota ini memiliki perbedaan waktu. Ini merupakan salah satu dampak dari rotasi bumi. Apa saja dampak gerakan rotasi dan revolusi bumi bagi kehidupan kita? Yuk kita pelajari bersama pada video kita kali ini. Yang pertama, rotasi bumi dan akibatnya. Apa itu rotasi bumi? Rotasi bumi adalah pergerakan bumi berputar pada porosnya atau sumbu dari arah barat ke timur. Kemiringan bumi saat berputar pada porosnya adalah 23,5 derajat. Lama perputaran bumi pada porosnya disebut kala rotasi bumi atau periode rotasi bumi, yaitu selama 23 jam 56 menit 3 detik atau biasa kita sebut 24 jam atau 1 hari. Untuk satu kali rotasi sebesar 360 derajat. Berikutnya dampak rotasi bumi. Apa saja akibat adanya rotasi bumi? Akibat rotasi bumi antara lain gerak semu harian matahari, pergantian siang dan malam, serta perbedaan waktu di bumi. Kira-kira untuk breaking yang kedua, siapa anak yang mau memimpinnya? Tema. Oh, Lita, silakan Lita, pimpin breakingnya. Marilah kawan-kawan, sebelum kita lanjutkan pembelajaran ini, kita ini akan selingi dengan ice breaking agar kita semangat lagi. Marilah kawan-kawan kita berdiri. Tepuk semangat. Bagaimana kira-kira anak-anak? Sudah hilang rasa ngantuk ya? Sudah kembali lagi semangat? Semangat? Ini sudah Pak bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, tujuan Bapak membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kalian akan Bapak suruh untuk berdiskusi nantinya. Setelah Bapak berikan tugas, kalian silakan berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan kalian bahas tugas apa yang nanti akan Bapak berikan di sini. Tugas kalian Bapak suruh
membuat model bumi dan juga matahari. Setelah nanti kalian akan Bapak berikan alat peraga sebagai media pembelajaran kita. Akan Bapak berikan 2 macam jenis bola berukuran kecil dan juga bola berukuran besar. Kedua bola tersebut nanti kalian sulap menjadi bumi dan matahari. Setelah ini ada 4 bola besar, tak bagi dari masing-masing kelompok. Nantinya kalian sulap bola ini menjadi bumi dan matahari. Ini caranya disambung. Ini kan tidak pas, jadi disambung seperti ini caranya. Kemudian kita pasangkan. Bagian ini silakan dipotong. Kalau lingkarannya terlalu pendek, kertasnya silakan boleh kalian sambung ya. Silakan. Bagaimana cara pergerakan rotasi bumi dan revolusi bumi menggunakan alat peraga kalian? Rotasi bumi adalah seperti bumi berputar pada poros atau sumbunya dan bisa menyebabkan malam dan siang hari. Kemudian revolusi, bagaimana gerakan revolusinya? Revolusi adalah bumi mengelilingi matahari dan bisa menyebabkan pergantian musim, gerak semu tahunan, dan banyak yang lainnya. Oke, silakan duduk. Silakan presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Perkenalkan, nama saya Azhar Yasna. Perkenalan dari kelompok 1. Menurut hasil kerja kelompok kami, dampak dari rotasi bumi adalah terjadinya perbedaan siang dan malam, yaitu permukaan bumi yang menghadap ke matahari atau mendapat sinar matahari akan mengalami siang hari, dan permukaan bumi yang membelakangi matahari akan mengalami malam hari. Sedangkan dampak dari revolusi bumi adalah pergantian musim, yang mana matahari setiap tahunnya terlihat berpindah tempat terjadi. Itulah kerja kelompok kami. Oke, itulah tadi presentasi dari kelompok 1, tugas per kelompok. Kalau kerjakan secara bersama-sama, ini LKPD yang akan dikerjakan oleh masing-masing kelompoknya. Tolong kerjasama, jangan dikerjakan sendiri-sendiri karena ini tugas kelompok. Silakan jawab. Di sini sudah persiapkan lembaran kerjanya. Di bagian bawah langsung kalian jawab. Ya, langsung Bapak ambil. Kelompok kalian mana? Kelompok kalian? Kelompok kalian. Sebelum Bapak memberikan tugas mandiri kepada kalian, di sini Bapak mengingatkan kembali kepada kalian untuk memotivasi kalian bahwa kita tidak akan lama lagi menghadapi uji. Usahakan kalian untuk waktu yang sesingkat ini kalian belajar dengan giat ini untuk mencapai keberhasilan pada saat kalian melaksanakan ujian nanti. Paham kira-kira? Masing-masing orang, karena di sini Bapak ingin mengetahui sebatas mana pengetahuan kalian, pemahaman kalian terhadap materi yang telah Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Tolong dikerjakan secara mandiri yang ini. Silakan kumpulkan ke depan, hampir selesai. Buatlah sedikit rangkuman dari apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini.
Bagaimana kira-kira? Sudah selesai membuat rangkumannya? Sekiranya ada yang masih kurang dipahami atau sulit dimengerti, silakan anak-anak untuk bertanya. Pak Iqbal, silakan Iqbal bertanya. Perkenalkan, nama saya Iqbal. Saya dari kelompok 3. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana bisa terjadinya siang dan malam. Oke, silakan dulu. Pertanyaan yang sangat bagus, yang menanyakan bagaimana bisa terjadinya siang dan malam. Bisa terjadinya siang dan malam seperti yang sudah Bapak jelaskan di awal tadi, itu adalah karena pengaruh dari pergerakan perputaran bumi atau rotasi bumi, di mana pada bagian permukaan bumi yang menghadap ke matahari, dia terkena cahaya matahari sehingga disebut dengan siang hari. Kemudian pada bagian belahan bumi yang membelakangi matahari, maka akan terlihat gelap karena tidak terkena paparan cahaya matahari. Maka bagian tersebut disebut dengan malam hari. Itulah proses bisa terjadinya siang dan malam. Kira-kira peserta yang lain masih ada yang ingin bertanya? Tidak cukup. Sini Bapak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Bapak ingin mengingatkan kembali kepada kalian agar kalian di rumah nanti membaca-baca kembali materi yang akan kita pelajari pada besok hari. Pelajaran yang akan kita pelajari pada besok hari, usahakan nanti malam kalian pelajari, kalian baca-baca agar kiranya besok tuh Bapak lebih mudah menjelaskan, kemudian kalian lebih mudah untuk memahami. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selesai sudah pembelajaran. Siapa anak-anak yang mau memimpin SPRK terakhir? Saya, Pak. Marsana, silakan Marsana. Marilah kawan-kawan, sebelum pulang kita ekspresi terlebih dahulu. Ekspresi mulai. Sebelum kita pulang, kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Siapa kira-kira anak-anak sekalian yang mau memimpin doa pulang? Ya, Pak. Satrio, silakan Satrio memimpin doanya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita beranjak pulang ke rumah masing-masing.